Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian wasaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu, utawi pelajaran kang kawitan, iku nasihatul ustazi, oleh ngarepake bagus guru li tilmidhihi maring murid guru. Ya bunayya, he anakku, arsyadaka, muga-muga paring pituduh ing sira sapa Allah Gusti Allah, wa waffaqaka, lan nulungi ing sira sapa Allah li sholihil a'mali, maring baguse pipira ngamal. Innaka, temen setuhune sira, minni saking ingsun, bimang zilatil waladi, kelawan ngenggon-ngenggoni anak, min abihi saking bapak anak. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita memulai pelajaran yang pertama dalam kitab wasaya ini. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Ini perlu kita syukuri karena kita nanti mempelajari, mengkaji kitab ini mulai dari bab awal, bab 2, bab 3 sampai bab yang akhir. Karena sekarang banyak orang-orang yang tidak sempat mempelajari suatu kitab dari awal hingga akhir. Biasanya cuma dicuplik bab-bab yang dia inginkan, tidak dibaca keseluruhannya. Kita bersyukur ini nanti kita bersama-sama mengkaji mulai dari bab awal sampai bab akhir. Masalah awal itu merupakan suatu pondasi. Awal itu merupakan suatu yang inti, yang menentukan kelanjutannya. Apabila awalnya baik, bidayahnya baik, maka nihayahnya juga baik. Awal merupakan pondasi seumpama bangunan rumah. Ketika pondasinya itu kuat, pondasinya itu bagus, maka nanti dibangun dengan bangunan yang tinggi juga akan kuat, akan bagus, akan tahan lama. Tetapi apabila pondasinya awalnya itu kurang bagus, kurang kuat, walaupun bangunan di atasnya mewah, megah, maka membahayakan, akan rubuh, akan hancur gara-gara pondasi yang kurang bagus. Begitu juga tentang kita beragama. Kita pun juga harus berurutan mulai dari awal, jangan langsung tingkatan-tingkatan yang belum waktunya. Awalnya kita yaitu syariat, mengenal Allah, kemudian syariatnya kita perkuat, nanti berlanjut dengan thariqah, dan buahnya makrifat, buahnya hakikat. Suatu saat ada orang itu mempelajari agama kurang perhatian dalam bab awalnya. Ketika awalnya itu kurang diperhatikan, dia langsung masuk bab thariqah. Suatu saat di masjid, dia itu keluar masjid, kemudian masuk ke toilet, kemudian buang air, kemudian langsung pergi ke masjid lagi. Ditanya oleh anak-anak muda, "Wah mbah, sampean tadi kok buang air kecil toilet kok langsung ikut sholat?" Apa katanya? "Loh, saya kan tidak batal, saya kan tidak kentut." Artinya apa? Dia menganggap yang membatalkan wudu itu cuma kentut, lainnya tidak. Nah, ini suatu ironi karena dia belajarnya tidak dari awal. Dari bab thaharah dan lainnya tidak dipelajari, langsung bab wirid, bab lain-lainnya, mengkhawatirkan. Makanya kita bab awal ini harus diperhatikan awal. Karena awal itu merupakan pondasi. Jika pondasi sudah benar, kuat, insya Allah kelanjutannya akan benar dan akan kuat. Begitu juga. Kemudian
Bab awal ini nasihatul ustadz lidilmidihi, nasihatnya ustadz kepada murid-muridnya. Tentang nasihat ini sangat penting sekali. Karena Al-Quran pun mendawuhkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasihati, saling memberi nasihat. Karena nasihat ini adalah suatu hal yang penting, seorang itu bisa berubah dari kejelekan menjadi kebaikan gara-gara nasihat. Seseorang itu bisa menjadi lebih baik gara-gara nasihat. Bahkan kita dengan nasihat itu kita tidak boleh memandang siapapun yang memberi nasihat, tetapi apa isinya nasihat itu. Seperti maqalah, ungzur maqalah wala tangzur maqalah. Lihatlah siapa yang lihatlah apa isinya nasihat itu. Jangan dilihat siapa yang memberi nasihat. Ada kisah, ada seorang ulama ketika mondoknya, ketika awal belajarnya, beliau itu mengkaji kitab-kitab besar, mengkaji kitab-kitab. Kemudian beliau pulang dari pondoknya membawa kitab-kitab yang besar itu. Di tengah perjalanan ada perampok. Dirampok, diminta seluruh hartanya. Bahkan diminta kitabnya juga. Apa kata ulama yang ketika belajar itu? Kalau harta saya diambil silahkan. Tetapi kitab ini jangan dibawa, karena ini ilmu saya. Ternyata perampoknya ini agak ngalim juga. Perampoknya berkata, al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu di hati, bukan di tulisan. Itu kata perampok. Ternyata ulama muda ini sangat terkesan dengan dawuhnya perampok tadi. Merupakan dianggapnya suatu nasihat yang luar biasa. Memotivasi dia, sehingga dia belajar dengan sesungguh, dengan menghafal dan memasukkan ilmu ke dalam hatinya. Maka dia menjadi ulama besar gara-gara nasihatnya para perampok tadi. Dia melihat, bukan dilihat siapa yang memberi nasihat, tapi apa isinya. Itulah luar biasa. Ungdur maqalah wala tangdur mangqalah. Bahkan dikatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Al-Quran yang 30 juz itu adalah juga memberi nasihat kepada umat manusia, memberi nasihat kepada jalan yang lurus, jalan selamat mulai di dunia hingga di akhirat nanti. Itulah pentingnya nasihat. Nasihatul ustadz litilmidhi, nasihat ustadz guru kepada murid-muridnya. Guru adalah murabbi ruhina, yang mendidik ruh kita. Ada maqalah laulal murabbi ma araftu rabbi. Apabila tidak ada murabbi guru, maka kita tidak akan pernah mengenal Tuhan kita. Sungguh luar biasa guru itu. Dan kita dengan guru ini harus punya i'tiqad, harus punya keyakinan bahwa guru-guru kita ini yang mengantarkan kita pada kebenaran adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang menunjukkan jalan kita kepada jalan lurus. Punya i'tikad itu. Apabila kita semakin yakin kepada guru kita, mantap pada guru-guru kita, syekh-syekh kita, maka semakin manfaat ilmu kita. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Idzil fata hasba tiqadihi rufi. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Itu seperti kata makalah-makalah ulama. Dengan kita i'tiqad kepada guru kita, semakin manfaat ilmu kita. Dan guru itu, kita harus menyambung guru-guru kita itu dengan sanad yang mutasil. Kalau kita mencari guru, mencari murabbi, mencari syekh, mencari ulama, kita lihat sanadnya bagaimana. Beliau berguru dari mana, beliau mondoknya dari mana, gurunya siapa, sampai bersambung-sambung sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-isnad minaddin. Laula isnad laqala man sya'asa. Isnad itu ada daripada agama. Apabila tidak ada isnad itu orang akan berkata sekedarnya sendiri. Jadi kita harus cari guru yang bersanad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
nasihat yang pertama dari guru kepada muridnya, ya bunayya, wahai anakku, arsyadakallah, semoga Allah memberi engkau hidayah, wa wafaqaka li sholihil a'mal, dan memberi pertolongan kepadamu untuk beramal yang baik. Jadi guru-guru kita itu sangat mengharapkan kita menjadi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Guru-guru kita sangat mengharapkan kita menjadi orang-orang yang bagus amalnya. Jadi orang yang dapat hidayah, orang yang beramal yang bagus-bagus. Itu harapan dari guru-guru kita. Jadi apabila kita ingin berbakti kepada guru kita, maka ini yang kita lakukan. Itu kita berusaha memperbaiki amal, berusaha melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh guru. Itu merupakan cara berbakti kita kepada para masyayikh, pada guru-guru kita. Dan kita ini juga, selain kita ini sebagai murid, sebagai santri, tetapi faktanya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sebagai guru juga. Mungkin guru sebagai guru terhadap anak-anaknya di rumah, guru terhadap putri-putrinya di rumah, atau mungkin ada yang guru TPQ, atau mungkin ada yang guru sekolahan formal, atau mungkin ada yang guru di madrasah diniyah. Jadi kita ini selain sebagai murid, kita juga sebagai guru. Dan ini pelajaran ini Syekh Muhammad Syakir ini memberi contoh kepada kita. Sebagai guru itu yang pertama adalah arsyadakallahu faqad yusul a'mal, yaitu mendoakan murid-muridnya. Kewajiban guru yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar murid-muridnya selalu mendapat hidayah, juga bisa beramal soleh. Jadi selalu berdoa kepada Allah agar muridnya sukses. Itu adalah guru, tugas para guru. Pernah di suatu saat cerita dari Gusmus, ya, ada satu pesantren, itu kiainya, pengasuhnya memanggil kepala pondoknya, lurah pondok. Ini tolong murid-murid di pondok kita yang nakal-nakal didata. Dan ini aneh, kepala lurahnya, lurah pondoknya, loh kok yang nakal didata? Oh ini pasti dapat hukuman ini, kata dalam batin lurah pondok. Tolong didata, nanti setorkan kepada saya. Mulai dari yang paling nakal, setengah nakal, agak nakal, nakal sedikit. Pokoknya yang paling nakal dia sendiri. Akhirnya didata oleh lurah pondok, kemudian diserahkan kepada kiainya. Kemudian lurah pondok menanti, loh ini yang saya data yang paling nakal kok dibiarkan, kok tidak ada reaksi, dihukum atau apa, dihukum atau apa, kok tidak ada apa reaksi dari yai untuk menghukumnya, ini gimana? Penasaran lurah pondok. Lurah pondok ini bertanya kepada gurunya, wahai guru, kemarin yang saya data itu kok tidak ada reaksi, apa dihukum atau bagaimana, beri peringatan? Loh, kami itu salah sangka. Saya itu menyuruh kamu mendata murid-murid yang nakal itu bukan untuk saya hukum, tapi untuk apa? Untuk saya doakan khusus, biar murid-murid tadi diberi hidayah oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Masya Allah. Jadi didata murid yang nakal, didoakan khusus agar akan dapat hidayah menjadi orang-orang yang soleh. Luar biasa guru itu. Li sholihil a'mal, innaka, sesungguhnya engkau wahai murid terhadap saya itu bagaikan seorang ayah dan anak. Jadi kita ini oleh guru-guru kita dianggap sebagai anaknya sendiri, dianggap sebagai putrinya sendiri, sehingga wajar beliau mengharapkan kita menjadi yang terbaik, karena sebagai asetnya, sebagai jariahnya nanti di akhirat. Dan sebagai guru, kita juga harus menganggap murid-murid kita, anak didik kita sebagai anak sendiri. Karena murid itu
Santri itu adalah aset kita di akhirat nanti. Apabila mereka mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ajarkan, nanti merupakan suatu jariah yang bisa kita peroleh di akhirat nanti. Sekian. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.